Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatima SPD. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, batch 2 dengan NIM 24406061028, Universitas Wahid Hasyim Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi memahami pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Berikut videonya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini, baik? Baik, Bu. Sehat semua ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Lillah. Kok pada loyo ya, sudah makan? Sudah. Ibu mau tanya nih, siapa yang sudah sholat subuh tadi? Ayo jujur. Oke, ada yang sholat, ada yang tidak. Lain kali laki-laki ya harus sholat, karena sholat itu kewajiban. Oke. Baiklah anakku, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Senang semua belajar agama Islam? Senang. Alhamdulillah, harus senang ya. Bukan cuma pelajaran pendidikan agama Islam, tapi seluruh mata pelajaran harus senang, harus bahagia. Oke anak-anakku, sebelumnya Ibu mau ngecek dulu nih kehadiran kalian. Yang Ibu sebutkan namanya menjawab ya. Oke, dengarkan namanya ya. Andi Syari Murtasan, Hadir, Bu. Muhammad Rifki Ramadhani. Hadir, Bu. Oke, hadir. Muhammad Dani Saleh. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Rasmi Nuranisa. Hadir, Bu. Caca Karmila. Caca Karmila kemana? Sakit. Oh, sakit ya. Oh, kasihan Caca sakit. Nah, baiklah. Jadi hari ini yang hadir ada 9 orang. 1 orang sakit. Kita doakan ya, semoga teman kita cepat Sembuh. Oke. Baiklah anakku, agar lebih berkahnya kegiatan kita, nah, kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. Oke, ayo ketua kelas Rifki, silakan nak pimpin doa. Teman-temanku, sebelum belajar, marilah kita membaca doa-doa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni
pesan pokoknya. Nah, jadi kalau minggu lalu kita sudah membaca, sudah bisa semua ya? Ayo Ya, sudah Bu. bisa juga. Nah, minggu ini, hari ini kita akan belajar tentang pesan pokoknya. Apa sih isinya itu Al-Hujurat? Nah, siapa masih ingat sedikit artinya Al-Hujurat tentang apa? Tentang, ayo ini sisa. Tentang saling menghargai. Tentang saling menghargai, tepuk tangan dulu. Setelah kita akan masuk, jadi itu tadi sepenggal tentang saling menghargai. Baik, kita masuk, sudah disiapkan pelajarannya, bukunya? Sudah, Buku paket sama buku tulis. Ayo silakan dibuka bab 1. Surah Al-Hujurat. Coba dilihat di atas ya, disesuaikan sama bukunya anak-anakku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama anak-anakku nanti bisa menjelaskan pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua membuat paparan tentang pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Dan yang ketiga berani mempresentasikan paparan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Oke, jadi ini nanti yang harus kita capai pada hari ini. Bisa ya? Insya Allah bisa semua. Sebelum kita masuk, Ibu mau tes dulu nih. Ibu mau tanya dulu ya. Bisa dilihat gambarnya ya? Bisa. Oke. Ibu mau tanya dulu nih, siapa kira-kira yang bisa. Nah, setelah mengamati gambar tersebut, apa pendapat anak-anakku tentang gambar itu? Siapa yang bisa ya? Oke, Andi Nurasisa, silakan. Walaupun Ada gambar apa? Tunjuk dulu gambarnya. nomor 3. Oke, gambar apa nomor 3? Walaupun mereka berbeda sih, mereka saling menghargai. Oke, ini gambar nomor 3. Ada beberapa anak yang sedang menerima materi sama ibu gurunya. Bisa dilihat di sini ada orang anak muslim, yang non muslim, sama yang ini agama Hindu. Nah, jadi meskipun mereka berbeda-beda, mereka tetap bersama. Oke, hebat. Tepuk tangan dulu ya, Andi Nurasisa. Ada lagi? Oke, Danis. Nomor 4. Oke, nomor 4. Apa Danis? Pembuka agama, walaupun mereka berbeda-beda agama, mereka tetap duduk bersama. Oke, ini ada gambar pemuka agama. Meskipun berbeda-beda agamanya, tetapi mereka tetap duduk bersama. Nah, bisa dipahami ya? Nah, oke, tepuk tangan dulu sudah nih. Nah, selanjutnya yang kedua. Ibu mau tanya lagi nih. Apa saja bentuk keragaman yang ada di Indonesia? Siapa yang tahu? Oke, Rifki, ketua kelas. Budaya, Keragaman budaya, apa contohnya Rifki? budaya Bugis, Budaya Bugis. budaya Bugis, Padendang. Oke, ada Mapedendang di budaya Bugis. Budaya Betawi, onde-onde. Budaya Betawi ya, ondel-ondel yang kayak ini ya, yang kayak boneka tapi besar. Ondel-ondel di Betawi, di Jawa itu perbedaan budaya. Bedanya kita sama orang Betawi. Ada lagi? Siapa? Oke, Ahmad. Agama, Perbedaan agama. Coba agama apa saja yang ada di Indonesia, Ahmad? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik. Konghucu, kayak pintar ya, tepuk tangan semua. Itu. Nah, silakan anak-anakku buka bukunya. Halaman 6. Lihat di bawah ada tafsir ringkas terjemahan Al-Hujurat ayat 13. Minggu lalu kan kita sudah hafal ya, sudah baca. Nah, ini terjemahannya. Wahai manusia, coba diperhatikan. Wahai manusia, ayo dibaca. wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu. Kemudian kami menjadikan kamu bangsa yang bersungguh-sungguh. Jangan takut dari pada sesungguhnya yang paling mulia di atas segala manusia Allah. Dan orang yang paling bertakwa sungguh Allah. Kau mengetahui mayat telinga
dibilang laki-laki juga bukan. Mau dibilang laki-laki, gini cara jalannya. Mau dibilang perempuan, tapi badannya kekar besar. Nah, berarti itu dipertanyakan laki-laki atau bukan itu. Di tengahnya ada lagi perempuan yang menyerupai laki-laki. Perempuan, tapi rambutnya dipotong seperti potongan rambut laki-laki. Nah, itu semua salah ya, itu namanya penyimpangan. Tidak boleh, karena kata Allah sudah jelas bahwa Allah itu menciptakan cuma laki-laki sama perempuan. Tidak ada di antaranya, tidak ada setengah-setengah. Nah, kemudian kata Allah lanjutannya, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada bangsa apa kira-kira? Bahasa apa yang kita tahu? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau selain bahasa Indonesia yang Allah ciptakan bangsa apa? Bangsa Melayu. Melayu kalau Malaysia. Bahasa apa lagi? Bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang besar badannya. Bangsa Arab yang hidungnya mancung. Maka ininya tebal, keningnya tebal. Bangsa Arab itu banyak bangsa yang Allah ciptakan. Kemudian bersuku-suku. Anak-anakku suku apa sama sini? Suku Bugis. Bugis. Bisa ada suku lain, suku Jawa? Tidak ada ya? Nah, tapi di Indonesia itu banyak. Suku apa yang kita tahu di Indonesia? Suku Bugis, suku apa lagi? Suku Jawa. Suku Mandar, suku Jawa, Melayu. Makassar, suku Melayu. Oke, Toraja, oke, banyak, pintar semua. Nah, banyak suku. Itu Allah menciptakan kita seperti itu, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya agar kita saling mengenal. Jadi jangan takut untuk mengenal orang luar. Kalau misalnya nanti ada yang naik ke Mekah, mau naik ke Mekah semua? Pergi ke Mekah, nanti kan ketemu sama suku Arab. Nah, itu kita harus saling mengenal. Jangan, saya tidak mau kenal, dia bukan orang Indonesia. Tidak boleh ya. Oke. Nah, Allah lanjutkan lagi, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jadi yang paling hebat itu bukan yang paling kaya, bukan yang punya jabatan, anak bupati, anak kepala desa, dan anak pejabat di sini. Oh, ada yang di mall, anak pejabat, tapi tidak boleh ya bilang saya anak kepala desa, kamu semua rakyat jelata. Tidak boleh ya. Atau ada adik sisa, misalnya saya kaya, banyak uang saya, kamu miskin, tidak ada uang. Tidak boleh ya. Nah, oke, jadi kita harus tetap merendah, tidak boleh sombong. Oke, bisa ya. Nah, sekarang proyek kita hari ini adalah kita masuk ke materi inti, diskusi kelompok sesuai minat belajar. Jadi di awal pelajaran semester 1 Ibu sudah tes kalian. Ibu sudah tahu yang auditori, gaya belajarnya ada 3 ya. Auditori, ada visual, ada kinestetik. Auditori itu yang kalau belajar dia lebih condong kepada mendengar. Dia cepat, misalnya kita disuruh menghafal Al-Hujurat, dia cuma dengar dari HP, langsung sudah bisa ditahu. Kalau visual dari mengamati, dia bisa cepat menangkap pelajaran kalau melihat gambar. Oh, ini gambar ini saya tahu ini gambar, oh gambar tentang ini. Nah, gitu ya. Tapi kalau disuruh mendengar susah, malah ribut. Itu yang berarti dia visual. Nah, kalau kinestetik, anak-anak yang cara belajar itu suka bergerak dan bisa diam, tidak bisa tenang. Siapa di sini yang temannya yang selalu bergerak, selalu suka heboh sendiri? Nah, di sini saya, berarti gaya belajarnya kinestetik. Siapa yang lebih suka mengamati daripada mendengar? Oke, yang di mulut suka melihat gambar-gambar. Loh, gambar ini. Oke, Rasmi juga. Oke, Rasmi juga hebat dalam mengamati gambar. Suka mengamati. Oh, ini seru. Nah, gitu ya. Sekarang kita akan membagi kelompok sesuai gaya belajar kalian. Ayo, yang gaya belajarnya visual, silakan gabung di kelompok sana, gaya visual. Yang mengamati gambar. Ayo gabung dulu sama kelompoknya. Nah, kemudian yang gaya belajarnya auditori, yang mendengar. Ayo pindah sini. Kemudian yang gaya belajarnya kinestetik, gabung sana. Oke, jadi ini. Nah, jadikan kelompoknya
sesuai mata pelajaran. Jangan ada lagi yang bilang, Bu, saya tidak mau, Bu. Adikmu laki-laki, saya tidak mau sama dia, saya mau perempuan. Nggak boleh dong. Kan sama-sama ciptaan Allah, teman. Oke, silakan. Oke. Oke, sudah gabung ya. Sudah campur ada laki-laki. Gak apa-apa. Silakan. Oke, silakan anak-anakku bergabung sama laki-laki perempuan asal menjaga batasan. Apa batasannya laki-laki sama perempuan? Oh, tidak boleh bersentuhan ya. Tidak boleh terlalu dekat-dekatan. Nanti memancing syaitan. Oke, bisa ya? Nah sekarang ibu punya tugas. Sekarang ibu punya LKPD 3 kelompok. Jadi kelompok yang visual tadi, mana kelompok visual? Oke, kelompok visual, ini ada gambar. Silakan anakku amati gambarnya tentang pengembangan aktivitas ya. Kemudian tulis di sini rangkum kira-kira ini gambar tentang apa. Oke? Oke, silakan dikerjakan diskusi ya. Kemudian kelompok auditori. Oke, ini ya. Nanti ibu akan berikan satu video. Anak-anakku nanti silakan lihat video tersebut. Silakan ditulis anggota kelompoknya. Kemudian gambar kinestetik. Nah, silakan diskusi. Nah, jadi ini kelompok kinestetik. Nanti kita akan buat drama kecil tentang keragaman. Apa kira-kira, ada punya ide? Oke, apa idenya Ernawati? Maksudnya bagaimana nanti dramanya? Dengan dua teman yang berbeda. Nah, jadi ada teman yang datang ke kelas kita. Tapi dia berbeda suku. Terus nanti temannya yang lain datang libur, ajak main ya. Nah, meskipun beda suku, jangan dicueki temannya mentang-mentang pendatang orang-orang luar. Nah, silakan bikin dulu siapa yang mau jadi temannya, siapa yang mau jadi orang baru, siapa yang mau jadi teman yang satu kelasnya. Oke, silakan diskusi. Oke, anak-anakku silakan nak diskusi. Oke, silakan diskusi. Belum ya videonya ini? Oke, silakan nak diskusi. Boleh bertanya. Oke, anak-anakku ya. Silakan diperhatikan. Ini tentang pesan pokok surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, diskusi ya tentang apa kira-kira nak bahas. Kamu sendiri. Banyak apa yang baik? Teman-teman kita baik kok. Jalan aja. Kalau aku dari suku Bugis. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berbeda suku, Ayo kita main. Ya. Baik, anak-anakku sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, silakan kita akan lakukan presentasi. Auditori belum ya? Tadi videonya sudah Ibu pertontonkan. Atau kita peragakan dulu yang drama tentang kinestetik. Oke, nah jadi yang lain silakan perhatikan. Ini ada drama pendek tentang bagaimana apa yang harus anak-anakku lakukan ketika ada temannya, tiba-tiba ada murid baru dari daerah luar yang berbeda suku. Oke, action. Nama kamu siapa? Nama aku Edna. Kalau kamu? Aku namanya Danis. Kamu kenapa sendiri? Aku nggak punya teman. Memangnya kamu dari suku mana? Dari Banda. Kalau kamu? Dari suku Bugis. Teman kita di sini baik semua kok, cuman kamu belum kenalan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berbeda suku dan berbeda agama
tetap harus diajak main bersama. Karena kata Allah ya tidak boleh. Allah menciptakan kita berbeda itu agar kita saling mengenal. Oke, selesai semua? Selesai, Bu. Baik, kita akan naik untuk presentasi. Oke, kita tes dulu kelompok berapa yang mulai pertama kali naik presentasi. Dan ada mereka. Oke, siapa yang mau? Ayo, Bu. Oke, Rizky dulu. Allah sendirilah yang menciptakan kita Putar. berbeda agama dan berbeda. Harus siap ya, harus siap. Mengenal. Oke, kalau pertanyaan langsung dulu. Yang lain perhatikan ya. Silakan kelompok visual siap. Yang lain siapkan pertanyaan. Perkenalkan, kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Ini ada beberapa suku yang berbeda yaitu Arab, Jawa, Papua, dan Mandan. Gambar 2, ada beberapa anak yang berbeda agama tetap mereka bermain bersama. Oke, sudah? Oke, ada pertanyaan dari kelompok? Oke, silakan Rizky. Apa pertanyaannya, Nak? Kenapa kita harus saling menghargai? Oke, kenapa kita harus saling menghargai? Supaya tidak terjadi pertengkaran, Oke. kesalahpahaman. Dan kesalahpahaman. Oke, tepuk tangan dulu. Masih ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Masih ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi kenapa kita harus saling menghargai agar nanti tidak terjadi perselisihan. Perselisihan itu tidak terjadi di antara kita, tidak ada lagi kesalahpahaman. Jadi harus saling menghargai meskipun berbeda. Bisa ya dipaham? Oke, tepuk tangan untuk kelompok visual. Hebat, silakan dulu. Nak. Satu orang dulu. Saya, Bu. Satu orang kelompoknya. Kelompok apa ya? Kelompok kinestetik. Tadi sudah dilihat dramanya ya? Iya. Oke, silakan presentasikan hasil dari drama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, silakan. Dari drama yang kami perankan tadi, ketika kita bertemu dengan orang baru atau orang yang baru pertama kali dilihat, seharusnya kita tidak boleh cuek atau merendahkan mereka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku agar kita bisa saling mengenal satu sama lain. Oke, tepuk tangan dulu. Ada pertanyaan? Ayo. Oke, kelompok visual, silakan. Kenapa kita diciptakan bersuku-suku? Kenapa kita diciptakan bersuku-suku? Kenapa tidak satu suku saja ya? Agar kita bisa mengenal suku lain dan suku kita masing-masing. Oke, agar supaya kita bisa mengenal suku lain. Kalau cuma satu ya tidak ada dong orang lain. Sama semua nanti. Oke, paham ya? Ya. Ada lagi pertanyaan? Saya, Bu. Oke, pertanyaan. Silakan nanti dulu sisa. Kenapa Allah menciptakan kita berbeda-beda? Kenapa tidak satu jenis saja? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita berpasang-pasangan. Kenapa coba Allah menciptakan kita berpasangan? Kenapa tidak perempuan saja atau laki-laki saja? Supaya kita memiliki penerus atau keturunan yang agar bisa menjadi penerus bangsa. Oke, tepuk tangan dong. Oke, silakan Nak. Kelompok kinestetik. Bagus tadi dramanya, bagus juga presentasinya. Silakan duduk. Kelompok terakhir, kelompok auditori. Silakan perhatikan ya, siapkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok auditori. Kami
akan menceritakan tentang surah Al-Hujurat. Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dan itu saling mengenal, dan tidak lebih itu Allah menciptakan kita laki-laki dan perempuan dan tidak lebih. Oke, sudah. Manusia diciptakan jenis-jenis, yaitu laki-laki perempuan, agar kita bisa saling mengenal antara satu sama lain. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ayo silakan Ernawati. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan perempuan dan laki-laki? Agar kita bisa memiliki keturunan bangsa. Oke, akan ada penerus. Kalau laki-laki semua, bisa ya laki-laki. Kalau sudah kan tidak bisa memiliki keturunan ya, kalau laki-laki sama laki-laki. Terus gimana dong kalau nggak ada keturunan? Kalau sudah meninggal tidak ada lagi. Makanya ada laki-laki, ada perempuan. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok auditori. Silakan dulu nak. Baik anak-anakku, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kembali dulu ya. Baiklah, tadi kita sudah masing-masing sudah berdiskusi tentang gaya belajarnya, tentang keragaman, tentang pesan pokok Quran surah Al-Hujurat. Ada kelompok visual, kelompok auditori, kelompok kinestetik yang sudah perankan drama, mini drama. Bagus semua, hebat semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, hebat semua. Baiklah anak-anakku, ada yang ingin bertanya tentang materi kita? Ayo bertanya. Oke, silakan Indonesia Kenapa tema hari ini Al-Hujurat? Kenapa tema hari ini Al-Hujurat? Lebih tepatnya pesan pokok ya. Minggu lalu kan kita sudah pelajari membaca, sudah juga menulis. Kenapa kita harus memahami pesan pokoknya? Karena kita harus tahu itu yang ditulis dibaca apa sih. Jadi membaca Al-Quran itu bukan cuma sekadar ditahu baca, bagus cara bacanya, bagus tulisannya, tapi tidak ditahu apa isinya. Apa itu isinya Al-Hujurat tidak tahu, padahal hafal. Berarti salah ya, jadi harus juga ditahu. Makanya tadi sudah dijelaskan bahwa isinya ini loh isinya. Kalian juga sudah mencari sendiri apa maksud dari keragaman, isi dari Al-Hujurat. Ada lagi yang bertanya tentang keragaman? Ada? Ayo. Oke, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Ibu kasih dulu sedikit tugas. Silakan anak-anakku naik ke bukunya, buat kesimpulan masing-masing tentang pelajaran kita hari ini. Ayo. Oke, silakan. Baik, ada yang sudah? Saya Ibu. Oke, Ernawati di sisa sudah, Rasmi juga sudah. Ayo, yang lain, semangat. Silakan simpulkan materi kita hari ini tentang apa coba? Ayo, tugasnya. Tentang kesimpulan hari Oke, ini. ada? Andi sisa, apa kesimpulannya pelajaran hari ini? Kesimpulan hari ini, Allah menciptakan kita berbeda-beda dan kita saling mengenal. Oke, Allah menciptakan kita berbeda-beda agar saling mengenal. Hebat. Ada lagi yang bisa simpulkan? Saya Bu. Andi Akila Putri. Supaya kita saling mengenal bersama budaya, suku, bangsa dan yang lain. Oke, kita itu hidup agar saling mengenal suku, budaya, bangsa dan yang lain. Hebat. Ada lagi yang lain? Oke, Danis. Agar kita mempunyai penerus. Oke, hebat. Laki-laki dan perempuan ya, tidak ada yang lain ya. Jangan sampai mau dirubah-rubah lagi. Sudah ganteng, dirubah lagi pakai make up. Kok lagi-lagi pakai make up? Sudah cantik, dibuka lagi jilbabnya, dipotong pendek. Katanya saya ganteng. Padahal perempuan. Tidak boleh ya. Orang yang seperti itu akan dilaknat oleh Allah. Seperti kaunya Nabi Lut, kaum Sodom. Jangan coba-coba merubah ya. Bersyukur ini sudah sempurna loh, sudah bagus. Ada yang kekurangan fisiknya di sini? Tidak Nggak ada. Sempurna ya.
sampai 2, hebat. Ini tangannya berfungsi semua, kuat. Penglihatannya belum rabun. Belum ada yang berarti masih sehat, masih sempurna. Makanya kita harus bersyukur. Nah, oke, baik. Akan anak-anakku sudah menyimpulkan. Silakan dibereskan bukunya. Oke, sudah? Baiklah anakku, halo. Hai. Jadi itu tadi materi kita hari ini tentang pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat isinya bahwa Allah telah menciptakan kita dari laki-laki dan perempuan, tidak ada yang lainnya, berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kita saling mengenal. Poin pertamanya, kita harus saling mengenal sama orang yang berbeda dengan kita, berteman dengan mereka. Yang kedua isinya bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang Bertakwa. bukan orang kaya, bukan orang pejabat, tapi yang paling bertakwa. Nah, itu ya. Jadi anak-anak harus tetap berteman sama orang, saling mengenal sama orang lain, jangan takut. Dan jangan merasa dirinya yang paling hebat, sukunya yang paling hebat, harus tetap rendah hati. Oke, baiklah anakku, itu tadi pelajaran kita hari ini. Untuk tugas rumahnya, PR-nya di rumah, silahkan anakku buat satu cerita pengalaman kalian ketika bertemu dengan orang baru. Siapa di sini yang pernah ketemu sama orang baru? Saya. Pasti pernah semua ya. Pergi ke mall, tiba-tiba ketemu sama orang siapa ya? Terus kenalan atau pergi lomba. Terus ada temannya. Tadinya lawan, terus jadinya teman. Yang tadinya lawan jadi kawan. Bestian sama orang luar. Atau kapan lagi pergi di acara pengantin misalnya. Tiba-tiba dapat teman baru. Pernah semua ya? Oke. Nah, PR-nya tugas di rumah, silakan anak-anakku buat cerita pengalamannya satu saja, pengalaman ketika bertemu dengan orang baru. Oke ya? Nah, minggu depan kita akan pindah ke materi, jadi bukan lagi Al-Hujurat, tapi kita akan pindah ke materi selanjutnya, yaitu tentang Asmaul Husna. Siapa di sini yang mau belajar Asmaul Husna? Mau tahu? Kalau mau silakan hadir minggu depan. Belajar tentang Asmaul Husna. Baiklah anakku, itu tadi materi kita tentang Al-Hujurat hari ini. Nah, ibu mau tanya dulu nih, gimana perasaan anakku hari ini? Senang? Tepuk tangan dulu. Baiklah, untuk menutup kegiatan kita hari ini, untuk lebih berkahnya kegiatan tadi, saya persilakan kepada ketua kelas untuk membaca doa. Silakan ketua kelas. Gerak teman-temanku. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Oke, terima kasih ya anak Rifki. Baiklah anakku, itu tadi materi kita tentang hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bersiap untuk pelajaran selanjutnya.